البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-babus tsani wal 20, bab yang ke-20, babun fin nasihah. Bab di dalam nasihat. Nasihat. Nasihat dari apa? Nasoha fulanun al-asal, yaitu apa? Kalau dia itu memerah asal, yaitu madu. Madu bagus, tetapi apa? Terkadang kalau masih baru dia tercampur dengan, boleh jadi dengan abu, dengan debu, dengan semak-semak, dengan yang lain-lain, atau tercampur dengan lilin. Tapi kalau sudah diperas, sudah disaring, sudah ditapis, maka jadilah dia itu madu yang murni, istilahnya nasoha. Makanya seseorang dikatakan memberikan nasihat kalau memang dia konsekuensi dengan nasihatnya tadi bukan nasihat tetapi dusta, maka menunjukkan apa? Ini adalah kecintaan dia. Dia memilih kalimat yang paling bagus dan memilih apa? Memilih kebaikan-kebaikan untuk ditunjukkan kepada saudaranya itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, tidak ada di dalam, barangkali beliau menukilkan dari ulama yang lain juga, tidak ada di dalam bahasa Arab ini suatu lafaz yang lebih mencakup tentang makna-makna kebaikan melebihi dua perkara, yaitu apa? Nasihat. Yang kedua adalah apa? Albir. Dia adalah mencakup segala macam kebaikan. Itu adalah nasihat. Yaitu apa? Seakan-akan orang ini mengumpulkan segala macam kebaikan, kemudian apa? Membuat sarinya, yaitu ditapis, dan yang paling murninya diberikan kepada saudaranya. Atau barangkali diambil dari lafaz seseorang, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, yaitu apa? Nasoha fulanun as-saub, yaitu si fulan menjahit baju. Itu kalau bajunya semula robek kemudian dijahit kembali. Maka makna nasihat adalah apa? Dia berusaha menutupi kekurangan saudaranya agar apa? Agar menjadi baik, agar menjadi orang yang soleh. Sebagaimana baju yang semula cacat karena robek dijahit dengan bagus, sehingga apa? Menjadi cantik untuk dilihat, menjadi apa? Selesa untuk dipakai, dan seterusnya dan seterusnya, dan tidak bertambah robek. Kalau robek dibiarkan, maka cenderung untuk apa? Bertambah panjang nanti robekannya itu, bertambah lebar. Taib. Maka dari sisi bahasa kita sudah mendapatkan gambaran tentang apa indahnya nasihat di dalam Islam, dan menunjukkan apa ketinggian syariat nasihah di dalam Islam. Dan ini menunjukkan apa keindahan Islam itu sendiri. Islam dibangun di atas al-wudhu was-sidq, yaitu kejujuran dan juga kejelasan, dan juga dibangun di atas apa keinginan yang baik untuk pengikutnya. Inilah di antara keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Adapun agama Yahudi dan Nasara, kita telah mengetahui firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para pendeta Yahudi dan juga para ahli ibadahnya Nasara, mereka itu betul-betul memakan harta manusia dengan batil dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kita sudah tahu bagaimana mereka sengaja merubah-rubah Taurat dan Injil. Mereka tahu itu adalah batil. Mereka tahu itu adalah apa? Buatan mereka sendiri. Tetapi apa? Yastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka membeli dengan ayat-ayat Allah itu harga yang sangat murah. Mereka tahu ini adalah batil, tetapi mereka membiarkan gembalaannya itu apa? Bersama-sama masuk ke dalam neraka. Itu adalah pengkhianatan mereka. Makanya ma'ruf di dalam apa? Di Musnad Imam Ahmad dari hadisnya siapa itu? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kisah tentang pengkhianatan pendeta-pendeta yang beliau lihat itu, menyuruh orang sedekah tapi ternyata apa? Dan niatnya adalah ucapannya adalah untuk fakir miskin, untuk keperluan dakwah, tapi ternyata disembunyikan di dalam tempayan-tempayan besar di kedalaman rumah dia. Nah, ketika dia mati, kemudian apa? Orang ingin membangunkan gereja yang besar di atas kuburan dia, memuliakan dia. Maka apa? Salman mengatakan, sesungguhnya kawan kalian ini jahat sekali. Mereka tanya, gimana Anda tahu? Nah, mari aku tunjukkan. Kemudian apa? Semuanya diajak masuk ke gudang perbendaharaan orang ini. Ternyata apa? Didapatkan 7 tempayan besar penuh dengan emas dan perak yang selama ini mereka sedekahkan. Ternyata apa? Orang ini korupsi besar atas nama agama. Dan banyak kisah-kisah yang
terkenal di kalangan masalah itu. Juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ighasatil Lahfan min Masyaitis Syaitan. Kisah penipuan yang banyak sekali dilakukan oleh para pendeta-pendeta Nasara yang ada di Syam. Ketika dibongkar oleh pemerintah, mereka mengatakan, "Ya kami tahu ini dusta, tapi untuk apa? Untuk mengikat para gembalaan kami agar tidak keluar dari agama ini, kami pakai cara ini." Kedustaan yang sangat banyak dan panjang untuk kita ceritakan itu. Mereka tahu mereka dusta, mereka tahu mereka adalah penghuni neraka, tetapi itulah akhlak mereka. Rakyatnya ditipu, gembalaan mereka ditipu oleh mereka sendiri. Sementara Islam itu dibangun di atas kejujuran, dibangun di atas kejujuran para nabi, yang mana Allah Ta'ala menukilkan ucapan Nabi Syu'aib. Beliau mengatakan, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, in uridu illal islaha mastata'tu." Aku tidak ingin untuk menyelisihi apa yang aku ucapkan kepada kalian. Aku tidak menginginkan kecuali perbaikan semampu aku. Dan dalil-dalil yang banyak menyebutkan para nabi adalah nasihun amin, yaitu pemberi nasihat yang terpercaya. Baik, kita masuk kepada ayat yang pertama. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah Ta'ala berfirman, hanyalah kaum mukminin ini saudara. Kita lihat di sini khabar ini, dan khabar ini adalah untuk tasyri', bukan sekedar berita, tapi untuk pensyariatan. Hanyalah kaum mukminin itu saudara. Berarti manakala al-ukhuwahnya ini dikaitkan dengan isim mustaq, yaitu al-iman, menunjukkan Illah adanya ukhuwah adalah adalah adanya al-iman tadi. Selama masih ada keimanan, maka persaudaraan itu ada. Kalau tidak ada keimanan, maka tidak ada yang namanya persaudaraan. Dan dalil ini banyak, bahwasanya ukhuwah yang terpandang di dalam syariat ini adalah ukhuwah imaniyah, bukan sekedar ukhuwah watoniyah atau ukhuwah tiniyah. Ukhuwah watoniyah sekedar persaudaraan karena satu bangsa. Itu asobiyah yang maqitah, yang tercela, yang dibenci oleh Allah. Atau ukhuwah tiniyah, asobiyah yang dibangun di atas nasab saja. Yang betul adalah dari manapun dia, asalkan dia adalah seorang mukmin, dia adalah saudara kita. Tayyib. Dan dari sudut pandang yang lain, di sini Allah Ta'ala menjadikan karakter kaum mukminin adalah at-ta'akhi, yaitu sebagai saudara. Apa karakter saudara itu? Telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat yang lain. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuti'una Allaha wa rasulahu wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Orang-orang yang beriman dari kalangan pria dan juga dari kalangan wanita, sebagian mereka adalah sebagian dari yang lain, yaitu saudara sendiri. Sebagaimana yang ini sakit, maka anggota badan yang lain akan merasakan sakit. Yang ini sedih, yang itu ikut berduka. Yang ini gembira, yang itu ikut bersukaria. Tidak ada yang namanya yaitu perasaan dengki, hasad atau yang lain-lain. Tapi semuanya ikut gembira dengan perkembangan, pertumbuhan dan kemajuan saudaranya. Semuanya ikut sedih ketika saudaranya tertimpa duka, dan kemudian berusaha membantu dan menghibur dan seterusnya. Inilah yang namanya saudara. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Ini adalah bukti persaudaraan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam hadis ad-dinun nasihah. Tapi bagusnya kalam Nawawi kita tunda pada pembahasan hadis ad-dinun nasihah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nahas ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, dan beliau ini termasuk ulama tua, yaitu pada zaman Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab beliau Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar, kitab yang sangat bagus, dicetak tebal, dicetak bagus oleh Hay'ah Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar di Saudi. Kitab yang sangat indah, menyebutkan bahwasanya bentuk persaudaraan dan bentuk kasih sayang adalah adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengajak saudara kita melakukan yang ma'ruf agar dia masuk surga dan agar dia beruntung, dan kita mencegah dia dari kemungkaran agar dia tidak celaka dan masuk ke dalam neraka. Ini adalah saudara yang baik. Kemudian contoh-contoh disebutkan di situ. Contoh-contoh yang bagus menunjukkan yang namanya saudara itu tidak diam dari kemungkaran saudaranya, dan tidak malu untuk mengajak saudaranya kepada kebaikan dan seterusnya. Inilah yang namanya persaudaraan yang benar. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala di dalam Majmu' Fatawa wa Rasail wa Maqalat beliau, bahwasanya bukti persaudaraan adalah adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Kita suka kita masuk surga, maka sukailah agar saudara kita juga masuk surga.
kita benci, kita masuk neraka, maka kasihani saudara kita agar tidak masuk ke dalam neraka. Maka ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah, arhamun nasi bin nas ahlus sunnati wal jamaah. Orang yang paling sayang kepada manusia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka ini yang paling punya kecemburuan, paling setia kepada Allah dan paling setia kepada muslimin. Tidak rela muslimin agamanya rusak, tidak rela muslimin tertimpa musibah dikarenakan dosa-dosa mereka. Maka ahlus sunnah wal jamaah aktif untuk apa? Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Bukan karena mereka itu ikut campur urusan orang lain, tetapi apa? Demi kebaikan saudara mereka sendiri. Juga apa? Karena setiap kemaksiatan itu boleh jadi akan membawa kecelakaan bagi suatu negeri atau suatu bangsa atau suatu negara atau di permukaan bumi semuanya. Maka maksiat itu walaupun dilakukan oleh orang tertentu, boleh jadi syu'um dia, yaitu kecelakaannya itu akan menyebar kemana-mana. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah bukti rahmat kepada apa? Kepada penduduk negeri seandainya mereka paham. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.